Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica dengan NPM A1I023004. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai pengembangan kognitif model taksonomi Bloom dalam ranah kognitif. Yang pertama yaitu pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka atau klasifikasi yang dikembangkan oleh fisiolog pendidikan Benjamin Bloom pada tahun 1956 untuk mengidentifikasikan dan menggrosir tujuan pembelajaran. Taksonomi ini mengklasifikasikan proses berpikir menjadi beberapa tingkat yang mencakup 3 ranah utama, yaitu kognitif, berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan berpikir, efektif, berhubungan dengan sikap, emosi, dan nilai, dan psikomotorik, berhubungan dengan keterampilan fisik. Dan yang kedua yaitu ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Ranah kognitif dalam taksonomi Bloom dibagi menjadi 6 tingkat yang berkaitan dengan berbagai proses berpikir, yaitu adalah rinciannya. Yang pertama yaitu pengetahuan, mengingat fakta, istilah, dan konsep tanpa memerlukan pemahaman lebih lanjut. Dan yang kedua pemahaman, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan dan menjelaskan konsep-konsep yang telah dipelajari. Dan yang ketiga penerapan, menggunakan informasi atau konsep yang dipelajari dalam situasi baru. Dan yang keempat analisis, memecahkan informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami struktur atau pola. Dan yang kelima evaluasi, membuat keputusan atau penilaian berdasarkan bukti dan kriteria. Dan yang keenam kreasi, menggabungkan berbagai elemen untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang materi yang ketiga yaitu revisi taksonomi Bloom. Pada tahun 2001 Anderson dan Cottrell melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom. Revisi ini melibatkan beberapa perubahan antara lain yaitu mengganti istilah pengetahuan menjadi mengingat dan menempatkan kreasi sebagai tingkat tertinggi dari proses kognitif. Dan yang kedua, mengimplikasikan definisi pengetahuan menjadi fakta, konsep, prosedural, dan metokognitif. Dan yang ketiga, menekankan pentingnya keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam proses pembelajaran modern. Dan materi yang keempat yaitu penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran yaitu membantu pendidikan merancang tujuan yang jelas berjenjang sehingga siswa dapat berkembang dari kemampuan berpikir dasar sehingga berpikir kritis dan kreatif. Taksonomi Bloom adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplikasikan tujuan pembelajaran ke dalam beberapa tingkat kognitif. Berikut adalah beberapa penjelasan tingkat dalam penerapan pada pembelajaran. Yang pertama menghafal, dan yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, dan yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam menciptakan. Baik, dapat disimpulkan taksonomi Bloom adalah ranah kognitif adalah model yang sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan karena memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasikan dan merancang tujuan pembelajaran secara berjenjang. Baiklah, saya akan membacakan yaitu materi yang kedua yaitu matematika dan sains dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Baiklah, yang pertama definisi anak usia dini. Anak usia dini adalah individu yang berada dalam rentang umur dari lahir hingga 6 tahun. Pada tahap ini anak mengalami perkembangan yang sangat cepat dan sensitif dalam berbagai aspek termasuk fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Dan materi yang kedua yaitu pentingnya pendidikan untuk anak usia dini. Anak usia dini yang mencakup individu dari lahir hingga 6 tahun merupakan fase kritis dalam perkembangan manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perhatian terhadap anak usia dini sangat penting. Yang pertama yaitu perkembangan otak yang pesat.
Pada usia dini, otak anak berkembang dengan cepat memberikan 900% dari total ukuran otak dewasa. Dan yang kedua yaitu pondasi pembelajaran. Pendidikan anak usia dini PAUD berperan penting dalam membangunkan keterampilan dasar termasuk kemampuan positif terhadap membantu bahasanya, membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang ketiga, pengembangan sosial emosional melalui interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Anak usia dini belajar bagaimana berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama. Dan yang keempat yaitu pembentukan karakter dan nilai. Pendidikan yang baik pada anak usia dini membantu anak mengenali nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati. Dan yang kelima, kesiapan sekolah. Anak yang menerima pendidikan anak usia dini berkualitas cenderung lebih siap untuk menghadapi tantangan di sekolah dasar. Yang ketiga, peran matematika dalam perkembangan kognitif, yaitu konsep dasar matematika pendidikan anak usia dini sangat penting karena membantu dasar keterampilan berpikir logis dan analitis yang akan berguna kemudian hari. Berikut adalah beberapa mengenai konsep dasar matematika yang sebaiknya diperkenalkan kepada anak usia dini. Yang pertama yaitu pengenalan angka dan bilangan. Dan yang kedua yaitu pengelompokan dan kategori. Dan yang ketiga pengukuran. Dan yang keempat pola dan urutan. Dan yang kelima konsep ruang dan posisi. Dan keenam perbandingan dan pengelompokan. Dan ketujuh pengenalan waktu. Dan ke-8 permainan matematika, yaitu yang materi kedua ya aktivitas matematika yang efektif. Aktivitas matematika yang efektif bagi anak usia dini tidak hanya membantu mereka memahami konsep dasar matematika, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis sosial. Berikut adalah beberapa aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengajarkan matematika dengan cara menyenangkan dan menarik. Yang pertama yaitu permainan hitung, dan yang kedua pola urutan, yang ketiga permainan pengukuran, dan yang keempat aktivitas klipasi kelompok-kelompokan, dan yang kelima permainan matematika berbasis cerita, menggunakan musik dan lagu. Dan materi yang ketiga yaitu peran sains dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama yaitu observasi, dan yang kedua pengukuran, yang ketiga klasifikasi, yang keempat eksperimen sederhana, dan yang kelima proses sains, yang ketujuh siklus hidup, yang kedelapan energi dan gerakan, yang kesembilan fenomena alam, yang 10 pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aktivitas sains yang menarik. Aktivitas sains yang dirancang untuk anak usia dini sangat penting untuk mendorong rasa ingin tahu dan pengembangan keterampilan eksplorasi. Berikut ada beberapa aktivitas sains yang efektif, menyenangkan yang dapat dilakukan anak-anak usia dini, yaitu pertama eksperimen air, dan yang kedua pengamatan cuaca, dan yang ketiga menanam biji, dan yang keempat klasifikasi objek, dan yang kelima eksperimen vulkanik. Manfaat belajar sains, yaitu dapat yang berikut adalah beberapa manfaat untuk dalam pendidikan sains bagi anak, yaitu pertama mendorong rasa ingin tahu, dan yang kedua pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan yang ketiga memahami konsep dasar alam, yang keempat keterampilan problem solving. Integrasi matematik dan sains. Keterkaitan matematik dan desain. Keterkaitan antara matematik dan sains pada anak usia dini sangat penting karena kehidupan mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman dunia sekitar mereka. Berikut adalah beberapa aspek dari keterkaitan. Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan observasi, dan yang kedua pengukuran dan perbandingan, dan yang ketiga eksperimen dan data, dan yang keempat pola dan urutan, dan yang kelima keterampilan problem solving, dan yang keenam pendidikan terintegrasi, yang ketujuh mengembangkan minat dan rasa ingin tahu, dan yang kedelapan membangun rasa untuk pembelajaran di masa depan. Contoh kegiatan terpadu. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan terpadu yang menggabungkan matematika dan sains untuk anak usia dini, yaitu pertama pengukuran tanaman, yang kedua eksperimen air,
Yang ketiga, pola dan bahan alam. Dan yang keempat, mengamati cuaca. Yang kelima, permainan magnet. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.